Ini bagian kedua yang sudah saya sharingkan. Setelah ini kita akan bagian terakhir ya. Saya harap bisa saya selesaikan dalam waktu setengah jam kira-kira gitu ya. Saya share screen dulu ya. Ya. Nah, ini tentang surat kepada 7 jemaat. Harusnya yang pertama, tapi sebagai penutup karena berkaitan dengan gereja pada hari ini. Ya, ini surat kepada 7 jemaat. Nah, sering menjadi pertanyaan, mengapa kok cuma 7 jemaat? Ya, tadi kita lihat nomor 1, jemaat Efesus, 2, Smyrna, 3, Pergamus, 4, Tiatira, 5, Sardis, 6, Philadelphia, dan 7, Laodikia. Nah, kalau Anda lihat ya, nomor-nomor atau urutan jemaat sampai nomor 7 dan kembali lagi ke nomor 1, itu membentuk seperti sebuah lingkaran. Ya, nanti kita lihat para ahli menjelaskan bahwa ya ini adalah perjalanan postal atau pos ya, pengiriman surat. Ya, biasanya surat disampaikan di mana, di Efesus, kemudian diteruskan ke Smyrna, Pergamus semua dan sebagainya, dan kembali ya kalau ada surat lagi masuk ke ke Efesus lagi, sehingga Efesus jadi pusat daripada peredaran surat. Bahkan ini juga perjalanan perdagangan ya, jadi sudah ada jalan yang menghubungkan ke-7 tempat ini sampai kembali ke Efesus ya. Karena itu memang dikatakan karena ini membentuk seperti lingkaran, maka sekali lagi bahwa ini bukan 7 jemaat itu saja dimaksudkan, tapi juga mempunyai arti jemaat secara keseluruhan seperti natur dari kitab Wahyu ya. Nah, ini surat pada 7 jemaat. Ini tadi yang introduksi singkat ya, garis besar singkat dari kitab Wahyu. Surat kepada 7 jemaat. Nah, surat ini dikirimkan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Tadi saya sudah singgung ya. Mengapa 7 jemaat? Padahal di dekat dari 7 jemaat ini ada 3 jemaat yang 4 jemaat yang dekat ya dengan wilayah itu. Misalnya jemaat di Troas, Miletus, Kolose, dan Hierapolis. Ya, bahkan Kolose termasuk jemaat penting. Kenapa? Kepada jemaat Kolose Paulus menulis suratnya. Ya, sehingga jemaat-jemaat penting, tapi mengapa hanya 7 yang menerima? Ya, seperti saya jelaskan tadi. Nah, kalau dilihat lebih luas lagi, itu ada sampai 35 jemaat ya di dalam wilayah yang lebih luas yang ada di sekitar itu. Ya. Nah, ini yang digambarkan ya, beberapa gereja-gereja yang ada di sekitar sana. Tapi mengapa 7 jemaat ini dipilih? Ya, tadi beberapa ahli PB menyimpulkan bahwa pemilihan 7 jemaat mempunyai makna simbolik yang memiliki jangkauan yang lebih luas. Jadi jemaat ini punya gambaran arti simbolik untuk memberikan gambaran yang lebih luas kepada jemaat secara keseluruhan. Ya, angka 7 adalah angka sempurna. Ya, sehingga 7 jemaat berarti jemaat secara keseluruhan. Ketujuh jemaat memiliki karakteristik dan ketaatan maupun ketidaktaatan yang dapat dikatakan mewakili gereja secara umum. Ya, jadi pergumulan dari gereja-gereja ini itu mewakili gereja secara umum. Sehingga teguran, pujian, nasihatnya pun juga tentunya ditujukan kepada gereja sepanjang abad. Ya, kalau 7 jemaat tersebut dikelilingi, dikunjungi secara berurutan, maka itu adalah kebiasaan tadi ya, perjalanan keliling untuk pengiriman surat atau postal dan perdagangan yang umum dilakukan pada masa itu, dimulai dari Efesus dan berakhir di Laodikia ya. Nah, ini gambarannya ya. Kalau kita lihat secara sepintas seperti sebuah lingkaran ya, bukan lingkaran bulat ya, tapi paling tidak menggambarkan ya perjalanan keliling ya dari
postal maupun juga perdagangan. Nah, 7 jemaat tadi dikatakan mewakili kondisi jemaat hari ini. Satu contoh misalnya jemaat Efesus, dikatakan gereja yang telah meninggalkan kasih mula-mula. Ya, nanti kita lihat ya dalam penjelasan singkat kemudian. Smyrna, gereja yang setia walau dianiaya. Ya, tadi dikatakan Polikarpus menjadi martir di sana. Pergamus, gereja yang perlu bertobat. Pergamus dipuji karena memang di kota Pergamus ini ada tahta iblis. Dalam arti banyak kuil-kuil yang dibuat untuk menyembah kaisar, menyembah dewa-dewa dan sebagainya. Ya, tapi mereka dikatakan mereka walaupun hidup dan mereka tetap kuat tentang itu, tapi dikatakan mereka harus bertobat karena ada di antara mereka yang terpengaruh oleh pengajaran Biliam dan Nikolaus. Nanti ada penjelasannya. Tiatira, gereja yang mengizinkan Isabel mengejar dan mengajar dan menyesatkan jemaat. Ya, jadi justru bukan yang mengajarkan kebenaran yang mengajar. Ya, tapi justru Isabel, ya, nabi palsu diizinkan untuk mengajar dan menyesatkan jemaat. Sardis, gereja yang hampir mati, tapi mereka diminta untuk bangun dan bangkit kembali. Philadelphia, gereja yang dengan tekun menantikan Kristus, ya, diminta mereka tetap setia dan mereka ini akan diberikan semacam batu putih, prasasti putih. Kemudian 7, Laodikia, gereja yang suam kuku, yaitu gereja yang tidak panas dan tidak dingin. Ya, tadi sudah ya. Oh, ini kok kembali lagi. Ya, sebentar ini. Ya, coba. Oh ya, keliru saya. Ya, ini peta Turki hari ini. Ya, cuma beberapa kota yang disebutkan di sini sudah tidak ada lagi. Yang tinggal apa? Smyrna, yang disebut Izmir hari ini. Ya, beberapa yang lain sudah nggak ada, sudah menjadi puing-puing. Efesus dalam Wahyu 21-7, ya, dikatakan aku tahu ya jerih payahmu, ketekunanmu, engkau sabar terhadap orang-orang jahat, engkau tidak sabar maksudnya ya, tidak sabar atau membenci orang-orang jahat. Engkau tahu mereka yang sebut dirinya rasul padahal adalah pendusta. Ya, jadi dipuji karena apa? Mereka ya berjerih payah. Mereka bahkan berani menghadapi orang-orang yang menyesatkan. Mereka dikatakan sabar menderita karena namaku. Bahkan mereka dikatakan tidak mengenal lelah, terus berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Tetapi dikatakan ya Yesus yang berfirman kepada 7 jemaat ini mengatakan, aku mencela kamu karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, meninggalkan kasih yang mula-mula tadi ya. Nah, memang banyak yang mengatakan oleh karena apa? Terjadi penyesatan di Efesus. Ya, dan orang-orang Efesus tegas terhadap apa? Terhadap orang yang menyebarkan atau terpengaruh ajaran sesat. Sehingga menyebabkan kasih mereka untuk rekonsiliasi dan kasih mereka untuk memulihkan orang-orang yang tersesat dan terjatuh tersebut menjadi luntur. Ya, sehingga mereka dikatakan sudah kehilangan kasih mula-mula, karena kasih mula-mula pada saat yang dulu, pada awal Injil diberitakan bagaimana mereka bersabar membimbing dan menuntun orang-orang untuk berjalan di dalam kebenaran Injil. Ya, sehingga kasih mula-mula telah hilang seperti itu, dan ya kita juga rasakan di gereja hari ini. Ya, kasih mula-mula itu juga sudah mulai luntur. Ya, seberapa banyak jemaat mengenal satu dengan yang lain. Kadang mungkin mereka duduk bersama, duduk di depannya atau di belakangnya, tapi tidak kenal namanya misalnya. Ya, jadi ini juga tentunya teguran bagi gereja buat kita hari ini. Ya, nah, surat ini ditujukan kepada malaikat jemaat.
ya memang banyak pendapat berkaitan dengan malaikat jemaat ini. Ya, dikatakan ada malaikat yang menjadi penjaga pelindung jemaat. Tapi pendapat ini tentunya nggak diterima. Kedua, utusan atau wakil dari jemaat. Ya, wakil jemaat ini misalnya gembala atau penatua dari gereja tersebut. Dan ketiga, nabi yang diutus oleh Yohanes kepada tiap-tiap gereja atau prophetic messengers. Ya, para ahli melihat ya bahwa ya yang menerima malaikat jemaat itu adalah ya utusan wakil jemaat atau gembala. Ya, karena apa? Kata malaikat, kalau kita ingat bahasa Inggrisnya adalah bahasa Yunaninya angelos. Angelos itu artinya messengers atau utusan. Ya, sehingga memang bahasa Indonesia terjemahkan malaikat memberikan kepada kita konotasi malaikat tersebut adalah makhluk surgawi. Ya, tapi para ahli lebih melihat bahwa ini diberikan kepada ya wakil jemaat tersebut yang biasanya menjadi utusan ke Yerusalem atau gembala yang bertanggung jawab atas apa jemaat tersebut dan juga seringkali ya menjadi utusan untuk pergi ke Yerusalem bertemu dengan rasul-rasul. Ya, ini tadi Efesus. Efesus kota terbesar di Asia berpenduduk sekitar 300.000. Ya, dia di pantai Laut Adriatik dan menjadi pusat perdagangan dan menjadi pusat penyembahan Dewi Artemis. Ya, oleh orang Roma disebut Dewa Diana. Ya, Dewi Diana atau kesuburan. Ya, nah di mana di Efesus ada apa namanya perpustakaan ya perpustakaan yang besar di sana dengan kira-kira 200.000 buku ya sampai sekarang ada puing-puingnya ini ya saya sempat ke sana ya melihat ya dan berfoto di depan puing-puing seperti ini ya di Efesus juga ada stadium yang berbentuk teater ya dia dibangun mengikuti kontur tanah atau perbukitan sehingga mereka akan mencari tempat yang sesuai di perbukitan yang bisa dibentuk menjadi apa menjadi teater ya biasanya di sini dilaksanakan pertandingan gladiator dan sebagainya. Nah ini adalah kuil Artemis ya yang dibangun kalau dulu ya diperkirakan bentuknya adalah seperti gambar di atas sekarang sudah menjadi reruntuhan ya dan sudah tidak ada lagi. Ini ada gambar Kaisar Domitian ya yang kejam yang memang patungnya diletakkan di kuil untuk disembah. Nah ini di Efesus itu ada makam Yohanes ya jadi ini adalah makam Yohanes ya. Nah ini tulisannya ya yang menjelaskan makam Yohanes. Nah ini adalah makam Yohanes ya waktu itu saya sempat ke sana melihat ya makam Yohanes ini ya sehingga memang Yohanes walaupun sempat dibuang ke Pulau Patmos tapi kemudian di masa tuanya dia dibawa kembali ke Efesus meninggal di Efesus dan kemudian dimakamkan di Efesus. Hal yang menarik di Efesus juga ada rumah Maria. Ya, saya sempat juga masuk ke rumah ini, masuk nggak bayar tapi diminta sumbangan dan kemudian begitu masuk ya nanti di pintu masuk pintu kecil ini sebelah kanan ada lilin, boleh mengambil lilin tapi harus nyumbang. Kemudian lilin dinyalakan di tengah-tengah meja. Ya dan kemudian jadi banyak lilin waktunya dan kemudian waktu akan keluar kembali ada yang ya menyiapkan di sana sepotong-sepotong kain dan ballpoint orang boleh ngambil kain dan ballpoint sekali lagi harus menyumbang ya untuk apa nanti kita lihat ya untuk ini kira-kira tahu ini apa ya jadi di pintu keluar dari belakang tadi dari depan ya orang masuk ke depan atau di belakang rumah Maria itu keluar dinding di sebelah kanannya itu penuh dengan apa kotak-kotak dan banyak sekali kain-kain kaos seperti ini. Jadi ternyata tadi waktu keluar dikatakan ada kaos, ada ballpoint, kita boleh ambil dan boleh memberikan persembahan, sumbangan, dan kita boleh menuliskan doa-doa kita di sana. Ya, dan sebelum pulang dari rumah Maria, doanya dititipkan di sana. Ya, dengan harapan apa? Maria sempat apa namanya membaca doa-doa kita dan menyampaikan kepada Yesus seperti di dalam apa namanya Yohanes pasal 2 pada saat apa? Pada saat pesta di Kana ya.
kehabisan anggur. Nah, ini seperti ini ya. Jadi semua kain dimasuk-masukkan ke dalam sana, ya. Nah, mungkin berapa tahun atau berapa bulan sekali dibuang, ya. Dan tentunya, ya kapan membacanya kalau sebanyak itu kira-kira begitu ya. Tapi itu adalah keyakinan dan kepercayaan mereka. Ya, pelajaran dari jemaat Efesus, jemaat yang hidup di kota besar, ya, yang kota besar yang maju akan menghadapi tantangan individualitas, ya. Kasih mereka menjadi luntur. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh, entah keluarga, saudara, teman di Amerika, tapi kadang nggak berkomunikasi dengan tetangga kita yang dekat. Ya, jadi kondisi kota besar adalah seperti itu. Kasih mereka kepada Allah dan sesama menjadi luntur. Ya, kasih kepada Allah menjadi luntur. Dulu kita ingat, kita tidak mau kehilangan kesempatan untuk ke gereja. Tapi hari ini kadang orang katakan, waduh, nggak ke gereja hari ini, minggu depan kan masih bisa. Ya, kondisi, situasi di kota dan sebagainya menyebabkan banyak itu, apalagi banyak kegiatan. Sabtu malam ada pesta, ada konser, ada apa, sehingga minggu seringkali kita punya excuse untuk ikut ibadah. Kasih kepada Allah dan sesama menjadi semakin luntur. Gereja dipanggil untuk bersekutu, melayani dan bersaksi. Ini adalah 3 panggilan gereja untuk bisa tetap dihidupkan sampai akhir zaman. Jemaat Smyrna, ya. Nah, ini kota Smyrna atau yang sekarang dikenal dengan Izmir. Kepada jemaat Smyrna, Yesus berfirman, aku tahu kesusahanmu. Ya, demikian juga aku tahu kemiskinanmu. Ya, walaupun engkau susah miskin secara materi, namun engkau kaya secara iman. Dan fitnah mereka yang sebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi walaupun kamu difitnah, kamu diancam dan sebagainya, jangan takut. Ya, karena mereka itu adalah jemaah iblis, kira-kira begitu. Ya, penguatan yang diberikan kepada jemaat Smyrna. Dan sekali lagi jemaat Smyrna dikuatkan dengan kata-kata, hendaklah engkau setia sampai mati. Maka engkau akan mengaruniakan, Allah akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kalau setia sampai mati, engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, nah, kota Izmir atau Smyrna memiliki pantai yang indah di Laut Adriatik atau Aegean Sea, menjadi pusat perdagangan dan disebut kota penting di Asia. Bahkan sangat dikatakan ya kota yang sangat pantai yang sangat indah, ya disebut Pearl of Aegean Sea atau mutiara ya dari laut Aegean atau Adriatik. Ya, nah, Smyrna juga membangun kuil untuk Tiberius dan menjadi pusat penyembahan. Ya, sehingga memang ya tadi disebutkan Polikarpus disuruh menyembah Tiberius tapi menolak sehingga menjadi martir. Nah, ini pantai Aegean Sea ya. Saya sempat juga ke sana, ada buat beberapa foto. Ya, ini foto yang saya buat di sana ya. Nah, ini adalah apa namanya? Kota Izmir kuno. Ya, yang memang yang ada pada zaman kitab Wahyu yang kemudian ya beberapa tempat sudah menjadi puing-puing ya, ada agora, tempat mereka bertemu dan sebagainya. Ya, nah ini Polikarpus yang apa namanya menjadi martir di Smyrna. Ya, dia diminta untuk ya mengutuk Kristus dengan berkata Caesar is Lord. Bahkan di saat terakhir dia akan dihukum dengan dibakar hidup-hidup, kayu sudah tersedia. Dia diminta sekali lagi untuk mengutuki Kristus dan mengatakan Caesar is Lord. Apa yang dia katakan? 86 years I have served Christ. 86 tahun saya melayani Kristus. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang salah kepada saya. Lalu bagaimana saya bisa mengutuki Rajaku yang telah menyelamatkan aku? Ya, sehingga memang luar biasa. Dan kemudian dia ya mati dibunuh. Ya, Polikarpus adalah martir yang sangat terkenal dari Smyrna tadi ya. Dia menolak untuk menyebut Caesar is Lord dan hanya dia dibakar hidup-hidup. Nah, sekarang di Izmir ya ada gereja Smyrna. Ada gereja ya di Smyrna ya, ada gereja Saint Polikarpus. Ya memang diyakini ini adalah tempat di mana apa namanya Polikarpus dihukum mati dan kemudian dibangunlah gereja.
ya Saint Polycarpus. Ya, sayangnya nggak bisa masuk ke sana karena yang bisa masuk ke sana itu rombongan. Ya, saya waktu itu sendiri ke sana. Ya, setelah dari Israel, karena saya tidak ikut tur, makanya saya mampir dan saya berkeliling sendiri. Ya, pelajaran dari Smyrna, jemaat setia kepada Allah sekalipun tidak mampu, dan mereka menghadapi penganiayaan, tapi mereka tetap setia. Dikatakan Yesus tahu kesusahan mereka, Yesus mengerti pergumulan mereka, bahkan dikatakan mereka menderita, tetapi apabila mereka setia, mereka akan dapat mahkota kehidupan. Ya, dan Smyrna ini adalah satu-satunya kota yang masih bertahan sampai hari itu, ya, kecuali ya tadi kata apa namanya, ya kecuali tadi ya beberapa menjadi puing-puing, tapi mereka tetap menjadi apa namanya tempat yang ya boleh dikatakan sungguh-sungguh ya Tuhan berkati oleh karena kesetiaan mereka sampai hari ini. Ya, kota Smyrna masih bertahan ya. Efesus, Laodikia, semua tinggal puing-puing. Hanya Smyrna yang menjadi balik kota dan menjadi kota maju ya. Saya waktu itu menginap di Hotel Ibis di kota Smyrna ya, yang saya beli melalui internet. Ya. Kemudian Pergamus ya, jemaat Pergamus. Mereka tinggal di tahta iblis katanya. Ya, atau tempat yang banyak kuil-kuil penyembahan berhala. Tetapi mereka tetap teguh berpegang pada namaku dan tidak menyangkal imanmu. Ini pujian Yesus kepada jemaat Pergamus. Tapi disayangkan ada yang terpengaruh dengan ajaran Biliam. Ya, di sini dijelaskan ajaran Biliam adalah mempengaruhi orang untuk makan persembahan berhala. Kalau di PL, Biliam disalahkan karena apa? Dia mau ikut ya untuk apa? Mengutuki Israel karena sejumlah uang, walaupun pada akhirnya dia menolak, tapi tetap aja tindakan dia yang waktu itu ikut ya untuk mengutuk umat Allah itu diingat terus ya. Nah, di bagian ini katakan Biliam yang mengarahkan mereka untuk makan makanan persembahan berhala, ajaran Biliam, dan Nikolaus ya yang mensinkretismekan atau mencampurkan Injil dan Gnostik. Gnostik itu adalah filsafat Yunani. Ya, banyak hari ini orang juga ya memakai apa akal pikiran mereka, logika mereka untuk memahami Alkitab dan Injil, bukan lagi dengan tentunya iman yang seharusnya juga menjadi bagian yang penting. Ya, ini reruntuhan Pergamus ya yang ada ya, nanti Anda bisa lihat juga. Ya, nah, pertama ditemukan kulit perkamen di Pergamus, dikatakan Pergamus memiliki perpustakaan dengan 200.000 buku, dan perpustakaan itu kemudian diberikan kepada Mesir, ya diberikan kepada Ratu Cleopatra. Ya, ini apa namanya perpustakaan Pergamus tadi. Di Pergamus juga ada teater, dan rata-rata kota-kota yang disebutkan tadi ada teater ya untuk perlombaan, dan ini Pergamus ya lebih curam kira-kira begitu. Ya, dikatakan tahta iblis karena apa? Kota itu banyak kuilnya. Kota tersebut bisa menyebut Zeus sebagai juru selamat. Kota itu menjadi pusat kegiatan Nikolaitan tadi ya, yang mensinkretismekan ya Injil dengan Gnostik, pengetahuan. Kota yang menjadi pusat penyembahan kaisar dan kota di mana mercusuan kebenaran mulai rusak. Ya, ini ya dikatakan apa namanya kuil ya Zeus. Nah, ini juga ya kuil, ada kolam Asclepius, ada kuil penyembuhan orang sakit dan sebagainya. Ya, ini dikatakan ya salah satu apa kuil Trajan kalau nggak salah yang ada di Pergamus. Dan dikatakan bagi mereka ya akan mendapatkan batu putih. Ya, batu putih diyakini pada zaman itu kalau ada penghakiman, kalau hakim melemparkan batu hitam berarti dia dihukum mati. Kalau hakim melemparkan batu putih berarti dia bebas. Dia dibenarkan dan bebas dari hukuman. Dan kepada jemaat Pergamus yang setia kepada Tuhan akan menerima batu putih itu.
Ya, batu putih juga sering dikatakan sebagai batu prasasti untuk mengingat jasa seseorang. Ya, kesetiaan mereka akan diingat, atau batu putih juga dikatakan batu ya yang kemudian seperti menjadi semacam tiket bagi mereka yang akan menonton gladiator dan sebagainya. Ya, tapi lebih banyak orang katakan ya berkaitan dengan batu putih ini adalah menyatakan bahwa mereka yang setia akan dibenarkan oleh Allah. Pelajaran penting, sekalipun hidup di tahta setan, jemaat tetap setia pada Allah. Ya, nah memang seringkali sekarang gereja hidup di tengah tekanan yang luar biasa, keduniawian, ya, kuasa gelap dan sebagainya. Ya, misalnya ada ya walaupun suasana lebih nyaman damai, tapi di Bali misalnya, ya itu dikatakan Pulau Dewata. Mengapa Pulau Dewata? Karena banyak pura-pura dan banyak ya tempat-tempat istilahnya penyembahan umat Hindu di sana. Ya, sehingga gereja hidup di tengah tantangan dan diharapkan mereka tetap setia kepada Allah. Sekalipun banyak ajaran sesat, gereja tetap berpegang teguh pada Alkitab. Ya, jadi walaupun ada ajaran sesat, mereka tetap berpegang kepada Alkitab. Ya. Kemudian jemaat Tiatira, ya dikatakan, aku tahu kasihmu maupun imanmu, bahkan pelayananmu, juga ketekunanmu. Ya, tapi sayangnya jemaat di Tiatira yang dipuji kasih, pelayanan, iman dan ketekunannya, mereka membiarkan Isabel mengajar dan menyesatkan, membuat mereka berzina, bahkan membuat mereka makan persembahan berhala. Ya, sehingga mereka diminta untuk bertobat, ya meninggalkan tentunya penyembahan berhala dan sebagainya. Ya, ini kota Tiatira. Ini apa namanya, reruntuhan dari kota Tiatira. Ya, dan memang di dekat dari Tiatira dikatakan ya ada juga bangunan-bangunan kuno yang lain. Ini teater di Tiatira. Ya, jadi rata-rata punya teater. Ya, di Tiatira terletak di sebuah lembah yang subur. Ya, dilalui jalur perdagangan. Ya, tapi kota Tiatira ini dibangun di apa namanya di tempat yang salah, sehingga seringkali terjadi rusak oleh karena gempa. Ya, sehingga memang seperti dikatakan banyak yang meninggalkan Tiatira untuk ya merintis hidup yang baru di tempat lain. Ya. Nah, kemudian pelajaran dari Tiatira, sekalipun banyak ajaran sesat, gereja harus tetap beriman dan berpegang teguh pada Alkitab. Orang percaya akan memerintah bersama Kristus dan bersinar seperti bintang timur. Ya, Sardis, mereka hidup, dikatakan mereka hidup padahal mati. Pekerjaan mereka tidak sempurna. Mereka dipanggil untuk turuti firman Allah, karena hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Ada yang tidak mencemarkan pakaian mereka, dipuji ya, tidak mencemarkan pakaian mereka. Dan mereka akan berjalan dengan aku dengan pakaian putih. Ya, gambaran bahwa dosa mencemarkan diri atau pakaian. Tapi mereka justru tidak mencemarkan, sehingga mereka akan berjalan dengan Kristus dengan pakaian putih. Karena mereka layak untuk itu. Ya, nah ini beberapa memiliki gimnasium besar. Nanti Anda lihat ya, karena bahan ini juga saya sharekan di grup ya. Kuil Artemis ada di sana. Ya, ada Sungai Pakulus ya yang memberikan kesuburan, dan di sana di Tiatira pertama kali uang koin dipakai. Ya, ada gereja Bizantin. Ya. Dan kemudian pelajaran dari Sardis. Sekalipun banyak ajaran sesat, gereja jangan mencemarkan pakaiannya. Mereka harus tetap beriman, berpegang teguh pada Alkitab. Bagi yang setia akan mendapatkan pakaian putih dan ada jaminan hidup yang kekal. Philadelphia. Barnes mengatakan bahwa kota Philadelphia adalah ya apabila dilihat dari perbukitan akan sangat indah. Karena kota itu dikelilingi oleh taman dan kebun anggur. Ya, banyak tempat yang gersang, tapi dikatakan Philadelphia indah karena apa? Banyak tanaman yang hijau. Nah, Philadelphia dikelilingi gunung berapi, sehingga sering mendapat abu gunung dan gempa. Karena dibangun di atas fondasi yang salah. Ya, kota ini diratakan oleh gempa pada tahun 17 AD. Ya, kepada jemaat Philadelphia, Yesus berkata, kekuatanmu nggak seberapa.
namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Pujian buat dia. Ada orang dari jemaah iblis, yaitu orang Yahudi, mereka akan tersungkur dan dipermalukan. Ya, memang ya ada orang-orang yang dari jemaat iblis mempengaruhi mereka, tapi mereka ya tetap berpegang kepada firman-Nya, dan orang-orang tersebut ya dikatakan dari Yahudi akan tersungkur dan dipermalukan. Yesus akan datang segera dan dikatakan peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil. Ini ya, nah ini Philadelphia juga ada ya. Teater yang sangat terjal ya, sangat miring sekali. Ini gereja ya di mana di Pergamus ya. Kemudian pelajaran Philadelphia. Kemudian pelajaran dari Philadelphia, jemaat harus taat pada firman-Nya dan menghidupkan kasih persaudaraan. Ya, Philadelphia sendiri artinya dari dua kata philea itu kasih, ya, adelphos itu saudara, jadi kasih persaudaraan. Jemaat akan disertai dan dilindungi Allah sebagai pilar kokoh yang menghadapi ujian akhir zaman. Nah, ini yang terakhir, Laodikia. Ya. Nah, kepada Laodikia katakan, engkau tidak dingin dan tidak panas, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau ya dari mulutku. Ya, jadi karena nggak dingin, nggak panas, suam-suam kuku. Nanti kita lihat suam-suam kuku ini ada latar belakangnya di Laodikia. Ya, nah dikatakan lebih baik engkau dingin atau panas. Kalau engkau dingin, engkau tahu engkau bisa ditolong. Kalau engkau panas, engkau tahu bahwa engkau melakukan apa yang benar. Tapi kalau tidak dingin, tidak panas, kamu merasa diri baik-baik, tapi sebenarnya kamu tidak baik-baik, kira-kira begitu. Ya, terlena dengan kemewahan dan juga tentunya materi yang ada. Mereka diminta membeli emas yang telah dimurnikan oleh api. Ya, gambaran kenapa mereka gereja jemaat yang kaya, mungkin sering punya emas, perhiasan dan sebagainya, tapi diminta membeli emas yang dimurnikan dengan api, emas murni. Mereka diminta membeli pakaian putih untuk menutupi ketelanjangan mereka, dan ya mereka diminta membeli minyak pelumas untuk menutupi, untuk melumas, ya, menyembuhkan mata mereka supaya mereka bisa melihat kebenaran. Ya, jadi banyak ya dikatakan nasihat buat mereka. Ya, nah Laodikia, ini kota Laodikia, nanti yang lain bisa baca sendiri. Nah, ada satu yang mungkin perlu saya jelaskan ya berkaitan dengan Laodikia. Ya, nah ini kenapa disebut suam-suam kuku? Karena di Laodikia ada Sungai Likus. Ya, Sungai Likus ini mempunyai dihubungkan ya melalui terowong dengan Hierapolis dan Kolose. Dari Kolose ada air dingin, air pegunungan yang dingin. Itu kira-kira 11 mil dari Laodikia. Sedangkan dari Hierapolis ada Ada sumber air panas. Ya, jaraknya 6 mil dari Laodikia, dan ini dialirkan dengan pipa bertemu di mana di Laodikia, sehingga sampai di Laodikia menjadi air yang suam-suam kuku, air hangat. Ya, memang kalau mandi air hangat enak ya. Ya, orang suka mandi air hangat enak. Ya, suam-suam kuku kira-kira begitu. Dingin kedinginan, panas tentunya kepanasan. Ya, sehingga mereka dikatakan itulah sebabnya. Ya, karena kamu tinggal di tempat yang suam-suam kuku. Jadi ya kamu harus bertobat, harus ya membeli emas tadi dikatakan ya. Nah, Laodikia mendapatkan aliran air dari Hierapolis yang sehat. Nah, ya, tapi sampai Laodikia menjadi berkalsium yang kurang sehat. Ya, Kolose di sebelah timurnya terkenal dengan mata air gunung yang dingin. Ya, jadi air panas yang tadinya berkalsium tinggi dicampur dengan air dingin menjadi air yang suam-suam kuku yang banyak dinikmati. Ya, kedua aliran sungai ini sampai di Laodikia dan kemudian ya mereka menjadi suam-suam kuku. Hari ini gereja dipenuhi oleh orang-orang yang tidak panas dan tidak dingin. Ya, dikatakan tidak panas. Ya, dalam arti karena apa? Kita tahu mereka mungkin hanya ikut ibadah seminggu sekali.
mungkin hanya baca Alkitab seminggu sekali saat mereka ada di tempat ibadah. Mereka tidak ikut persekutuan atau kegiatan yang lain. Ya, sehingga mereka tetap setia beribadah. Ya, tetapi mereka tidak punya semangat untuk bersekutu, ya, melayani dan bersaksi. Mereka dikatakan tidak dingin. Ya, dalam arti apa? Mereka masih beribadah. Mereka masih datang. Mereka masih memberi persembahan dan sebagainya. Ya, tapi dikatakan mereka ini dingin kira-kira begitu ya. Sehingga memang akhirnya ya tentunya perlu kita banyak tolong jemaat-jemaat yang seperti ini. Mereka tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak bersekutu, mereka merasa baik-baik, sekalipun secara rohani mereka tidak bertumbuh. Ya, baru ini di gereja saya di Surabaya, GKT Husana yang saya bantu, ya mengadakan pemuritan. Ya, dan dalam 2 tahun ini sudah 110 orang dimuridkan. Ya, kira-kira setengah dari jemaat yang aktif atau sepertiga dari seluruh anggota jemaat. Ya, semangatnya tahun ini lebih banyak lagi yang bisa dijangkau supaya apa mereka bisa mengikuti pemuritan dengan baik. Yesus memanggil gereja Laodikia untuk bertobat dari dosa mereka. Ya, satu, mereka diminta membeli emas yang murni, yang dimurnikan dengan api. Jadi belilah emas yang murni. Dan dikatakan mereka diminta membeli pakaian putih, yaitu kebenaran, untuk menutupi ketelanjangan mereka yang memalukan. Dan mereka diminta memakai minyak salep, ya karena apa? Laodikia menghasilkan salep untuk minyak untuk mata, ya agar mereka dapat melihat kebenaran. Ya, nah sampai di sini pemaparan saya memang cukup panjang, ya karena dari satu kitab yang panjang juga. Saya serahkan ke Ibu Melisa tadi ya. Selanjutnya. Terima kasih. Ya. Nama saya, sorry. Yang ingin saya tanyakan, di dalam kitab Wahyu kita tahu bahwa ada disebutkan sebagai 2 saksi. Saya nggak terlalu jelas tentang itu. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Wahyu, di dalam Wahyu 7 ayat 5-8 itu di mana dikatakan mengenai suku-suku Israel. Tapi kenapa suku Dan dan suku Efraim nggak dicantumkan? Ya. Ya itu dulu dah. Ya, baik ya, berkaitan dengan 2 saksi itu di dalam pasal berapa? 11 atau 11 rasanya, antara 11-13 ya. 2 saksi yang memang pasal 11. 11 ya. Ya. 2 saksi yang dimaksudkan itu adalah memang ada yang mengatakan 2 saksi itu dikatakan adalah apa namanya Musa dan Elia. Ya, tetapi banyak ahli yang menolak. Karena apa? Musa dan Elia adalah nabi-nabi yang mulia, ya yang nggak mungkin kemudian keluar dan dikatakan 2 saksi ini dibunuh. Ya, sehingga mereka kemudian kedua saksi ini adalah dikatakan ya sisa-sisa dari orang-orang yang memang bertahan sampai akhirnya. Ya, dan karena apa? Karena ketaatan dan kesetiaan mereka kepada firman Allah. Ya, mereka menjadi martir kira-kira begitu ya. Nah, itu ya memang jawabannya secara singkat seperti itu. Ya, nah kemudian satu lagi apa tadi? Sorry. Di dalam Wahyu 7 ayat 5-8 mengenai suku-suku Israel. Ya, betul. Ya, tentang suku-suku Israel, saya memang juga ya ada artikel yang saya buat tentang suku Israel. Memang suku Israel ini boleh dikatakan ya ada berbagai daftar ya yang diberikan ya. Ya, memang kalau mengacu kepada Yakub ya ada 12 suku, bahkan mungkin ada 13 suku dikatakan demikian. Ya, karena apa di dalam perkembangan sejarah dan sebagainya. Tapi paling tidak di dalam Wahyu ini 12 suku disebutkan dan tidak di suku-suku Israel disebutkan tidak melibatkan Dan dan Efraim. Ya para ahli menjelaskan bahwa karena apa suku Dan dan Efraim ini termasuk suku yang memang tidak setia kepada Allah. Ya, sehingga memang yang disebutkan ya suku-suku yang mewakili Israel adalah suku-suku yang setia kepada Allah. Ya, Hanya semua tidak setia, Pak. betul. Kan semua tidak setia. Tapi kenapa justru yang dihilangkan Efraim dengan Dan? Ya, karena itu yang paling tidak setia kalau memang kita katakan.
ya di dalam apa Ada catatan ayatnya, Pak. sejarahnya. Kalau Apa? menunjukkan bahwa memang suku Dan dan suku Efraim itu yang paling tidak setia. Ya, sekali lagi nggak ada ayatnya, tapi seperti saya katakan memang kalau kita studi ya dari apa penjelasan para ahli, ya penjelasan yang terbaik yang bisa diberikan adalah seperti itu, kira-kira begitu. Ya, bahwa apa namanya tidak dimasukkannya adalah karena memang suku Dan dan Efraim pernah memberontak, kira-kira begitu. Ya, tapi sekali lagi memang kita tidak bisa sebutkan ya catatan-catatan dan sebagainya, tapi paling tidak memang dikatakan bahwa ini adalah suku yang mewakili orang-orang saleh dalam perjanjian lama dan tentunya orang-orang saleh dalam perjanjian baru yang disebutkan 12 rasul tadi. Kemudian kalau yang di 12 rasul itu kan dicatat 12 rasul itu, Pak. Jadi apakah itu benar-benar harafiah sesuai nama-nama yang ditulis 12 rasul Ya, cuma atau sekarang kan masih 12 bulan ya, rasul Pak? kita tahu ada satu ya yang dimaksudkan dari Yudas Iskariot yang Ya. apa namanya yang mengkhianati Yesus ya sehingga nggak Maka berarti kan mungkin sudah diganti Matias, Pak. apa belum Apakah sebentar saya jelaskan dulu sampai selesai baru ditanggapi ya. Jadi Yudas Iskariot yang apa namanya yang mengkhianati Yesus itu daftar dari 12 pada zaman Yesus ya, tapi kemudian di kisah para rasul disebutkan mereka memilih rasul yang baru yang disebut Matias ya, tetapi banyak ahli yang mengatakan ya, sekali lagi banyak ahli mengatakan bahwa Matias bukan dipilih dengan cara yang tepat, kira-kira gitu. Karena apa? Matias dipilih dengan membuang undi. Ya, membuang undi, jadi sepertinya dipilih dengan membuang undi untung-untungan siapa yang kena dari dua orang itu, kira-kira gitu. Sehingga kemudian banyak ahli yang mengatakan bahwa rasul ke-12 yang menggantikan Yudas itu adalah Paulus. Ya, sehingga Paulus di dalam perjanjian baru banyak berkiprah dan memberitakan Injil dengan berani karena dia apa sebabnya? Nah, salah satu persyaratan untuk menjadi rasul itu adalah dia dipanggil oleh Yesus sendiri. Ya, dan dia adalah saksi mata kebangkitan Kristus. Ya, dan Paulus menegaskan itu. Aku dipanggil oleh Yesus sendiri pada saat perjalanan di Damsik. Walaupun Yesus yang dia katakan, Yesus yang bangkit bertemu dengan aku. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Jadi memang di dalam kitab Wahyu banyak simbol-simbol yang dipakai. Ya, sekali lagi bahwa simbol-simbol itu harus kita lihat memang yang mewakili. Ya, yang mewakili dan yang bisa tentunya kita pahami secara apa baik ya dalam arti berkaitan dengan maknanya. Oke.